Kate dan Sherry Papini adalah sepasang suami istri yang cukup harmonis. Mereka tinggal dengan nyaman di kota Redding, California. Kisah cinta mereka berdua ini juga lumayan menarik. Jadi pada saat Sherry ini masih SMP kelas 2, dia ini bertemu dan suka dengan adik kelasnya sendiri yang bernama Kate. Mereka berdua pun kemudian menjalin hubungan cinta waktu itu. Tapi sayangnya waktu Sherry SMA, ayahnya yang bernama Rich Grave dan ibunya Loretta mengajak Sherry beserta adiknya yang bernama Sheila untuk pindah keluar kota. Praktis sejak saat itu, hubungan cinta antara Sherry dan Kate pun terputus karena Kate tetap tinggal di kota Redding. Namun saat Sherry sudah berusia 25 tahun, dia kembali pindah ke kota kelahirannya yaitu Redding dan menetap di kota itu. Saat itulah Sherry dan Kate kembali bertemu dan mereka pun kembali dekat. Padahal waktu itu status Sherry sebenarnya sudah tidak single lagi karena Sherry sudah menikah dengan seorang tentara bernama David Dreyfus. Tapi profesi David ini mengharuskannya bertugas keluar kota bahkan keluar negeri. Dan entah kenapa pada tahun 2008 pasangan ini pun bercerai. Setelah perceraian itu, kedekatan antara Sherry dan Kate semakin intens. Mereka benar-benar kembali jatuh cinta, hingga akhirnya setahun kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Pasangan ini lalu dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tyler dan Violet Papini. Kehidupan pernikahan mereka terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan ini tiba-tiba berubah. Semua itu berawal dari Sherry yang memulai lagi hobi olahraga yang dia tekuni. Bukan tanpa alasan Sherry ini tiba-tiba giat lagi berolahraga, khususnya jogging ya. Karena Sherry memang ingin mengikuti sebuah lomba lari yang secara rutin diadakan di Amerika pada akhir tahun yang bernama Turkey Trot. Dan untuk melancarkan rencananya ini, jauh-jauh hari sebelum lomba, Sherry mulai giat jogging setiap pagi, termasuk pada tanggal 2 November tahun 2016. Pagi itu seperti biasa, Kate berangkat kerja, sedangkan Sherry mengantarkan kedua anak mereka ke tempat penitipan anak. Setelah itu dia pun pulang kembali ke rumahnya dan bersiap-siap untuk jogging di sekitar rumahnya. Aktivitas keluarga ini benar-benar normal. Namun saat sore hari dan Kate pulang ke rumah mereka, Kate mendapati rumahnya kosong. Padahal mobil Sherry masih terparkir di depan rumah mereka. Dicari-cari ke seluruh rumah, Kate tidak juga menemukan Sherry dan kedua anaknya. Awalnya, Kate masih berpikir jika mungkin saja Sherry sedang berjalan-jalan dengan anak-anak mereka. Atau mungkin saja saat itu Sherry sedang menjemput anak-anak. Tapi setelah dipikir lagi, mobil Sherry kan terparkir di depan rumah. Pakai apa Sherry perginya? Karena khawatir, dia pun mencoba menghubungi nomor HP istrinya itu, tapi tidak aktif. Kate kemudian mencoba menghubungi daycare tempat anaknya dititipkan, mencoba menanyakan apakah Sherry ada di sana atau tidak. Tapi saat itu, Kate justru mendapatkan informasi bahwa Tyler dan Violet masih berada di sana. Dan sampai sore, Sherry belum menjemput mereka. Dari sini, Kate mulai panik, karena selama ini istrinya tidak pernah tanpa kabar seperti itu. Waktu itu, Kate yang merasa ada yang tidak beres dengan istrinya, segera mengaktifkan aplikasi Find My iPhone untuk mencari informasi keberadaan istrinya itu. Dan dari aplikasi itu, Kate mendapatkan informasi jika HP Sherry berada di sekitar kotak surat yang terletak di jalan masuk area tempat tinggalnya, yaitu tepatnya di persimpangan Jalan Sunrise Drive dan Old Oregon Trail. Kate pun segera berkendara menuju daerah itu. Tapi sesampainya di sana, suasana sepi. Tidak ada seorang pun termasuk istrinya. Padahal sinyal HP sang istri tepat berada di sana. Kate pun segera turun dari mobil dan mulai mencari keberadaan HP Sherry. Awalnya Kate tidak menemukan apa-apa ya. Tapi setelah dia meneliti dengan benar, dia pun akhirnya menemukan HP Sherry, headset, dan beberapa helai rambut istrinya yang tergeletak begitu saja di atas rumput di pinggir jalan. Karena merasa jika hal ini tidak wajar, dia pun segera mengambil foto HP Sherry dan menelpon 911.
Pihak kepolisian kota Reading pun segera menindaklanjuti laporan Kate dengan mengarahkan seekor anjing pelacak untuk mengendus keberadaan Sherry. Tapi setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan, jejak Sherry seperti hilang begitu saja di pinggir jalan raya. Selain itu, di sekitar lokasi juga tidak ditemukan kamera CCTV yang mungkin saja bisa memberikan informasi atau petunjuk. Keterangan dari orang-orang sekitar juga tidak banyak membantu. Bahkan hanya satu orang tetangga saja yang hari itu sempat melihat Sherry sedang berjogging menggunakan jaket berwarna pink. Selebihnya benar-benar nggak ada lagi informasi apapun. Tapi saat polisi ini mengamati letak HP dan headset Sherry, polisi sesungguhnya menemukan sebuah keanehan, yaitu posisi HP yang tergeletak saat itu terlentang dengan gulungan kabel headset yang lumayan rapi. Hal ini menimbulkan kesan jika HP dan headset itu sengaja ditaruh, bukan terlempar atau terjatuh. Tapi karena lagi-lagi tidak ada saksi di TKP maupun kamera CCTV, polisi tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan karena Kate adalah orang yang pertama kali menemukan HP itu dan dia juga merupakan suami Sherry atau salah satu orang terdekat Sherry, polisi pun segera meminta keterangan-keterangan darinya, serta menjadikan Kate sebagai salah satu saksi dalam kasus ini. Dan Kate sangat kooperatif saat menjawab semua pertanyaan polisi. Dari sini juga polisi tahu jika Kate punya alibi yang kuat kalau dirinya masih berada di tempat kerjanya saat Sherry dinyatakan menghilang. Kate bahkan juga berhasil lolos dari poligraf atau alat pendeteksi kebohongan, dan hal ini membuat Kate terbebas dari suspek tersangka dalam kasus menghilangnya Sherry. Beberapa orang yang mengenal Kate dan Sherry juga mengatakan jika rasa-rasanya tidak mungkin kalau Kate terlibat, karena sepanjang yang mereka tahu, hubungan keduanya ini sangat-sangat harmonis, nyaris tidak pernah bertengkar, sehingga anggapan jika Kate adalah dalang dibalik menghilangnya Sherry sangat diragukan. Karena fakta inilah, kasus menghilangnya Sherry dinyatakan sebagai kasus penculikan. Dan gak butuh waktu lama, berita ini menjadi topik nasional. Foto-foto Sherry dan selebaran-selebaran tentang menghilangnya Sherry menyebar dengan cepat. Tidak hanya polisi, namun ratusan relawan ikut terjun mencari keberadaan Sherry. Kate bahkan sempat diundang ke salah satu stasiun televisi. Dan di sana, dengan penuh kesedihan dan berurai air mata, Kate meminta kepada siapapun yang menculik Sherry untuk mengembalikan istrinya itu dalam keadaan hidup. Namun hingga lebih dari 2 minggu berlalu, polisi belum juga menemukan di mana keberadaan Sherry Papini. Padahal semua lokasi dan semua informasi sekecil apapun yang berkaitan dengan Sherry sudah polisi coba telusuri, namun hasilnya tetap nihil. Kate yang mulai frustasi pun kemudian berinisiatif mengadakan penggalangan dana melalui akun GoFundMe agar dia bisa menyewa jasa detektif pribadi untuk membantu polisi menemukan istrinya. Dan karena saat itu berita menghilangnya Sherry masih menjadi berita utama, dalam waktu singkat, uang donasi yang terkumpul sudah mencapai $49.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Sekitar 22 hari berlalu sejak menghilangnya Sherry, tepatnya pada tanggal 24 November tahun 2016, dini hari atau sekitar pukul 4:30 pagi, seorang wanita bernama Allison yang waktu itu sedang berkendara di sekitar wilayah Yolo Country menelpon 911. Kala itu dirinya yang hanya ditemani anaknya melihat ada seorang wanita melambaikan kain putih kepada setiap kendaraan yang lewat. Allison yang merasa iba sekaligus takut tidak berani berhenti dan menolong wanita itu karena sepertinya ada yang tidak beres. Sekilas penampilan sang wanita cukup aneh. Dia terlihat sangat lusuh dengan wajah penuh luka. Baju sang wanita juga sangat kotor dan berantakan. Itulah kenapa Allison kemudian memutuskan untuk menelpon 911. Polisi yang datang pun segera mengamankan wanita tersebut dan alangkah terkejutnya mereka setelah mereka tahu jika identitas wanita misterius ini adalah Sherry Papini. Wanita yang sudah berminggu-minggu dinyatakan menghilang. Sherry pun segera dibawa ke rumah sakit karena saat ditemukan kondisi Sherry ini benar-benar memprihatinkan. Kedua tangannya dalam keadaan terborgol dengan sebuah rantai terhubung di pinggangnya. Rambutnya juga sangat pendek dengan potongan asal yang sangat berantakan. Tulang hidungnya bahkan dalam kondisi patah dan di sekujur badannya penuh dengan luka memar, lebam, bahkan luka bakar. Saat itu Sherry juga terlihat sangat kurus, seolah-olah dia ini sudah tidak makan selama berhari-hari. Melihat kondisi Sherry dengan semua luka yang dideritanya, terlihat jelas jika luka ini terjadi dalam kurun waktu tertentu, bukan luka yang didapat dalam waktu
waktu bersamaan. Di punggung Seri bahkan ditemukan semacam barcode, dan tanda seperti ini biasanya ditemukan pada kebanyakan korban human trafficking atau perdagangan manusia. Polisi saat itu langsung menghubungi Kate, dan tanpa membuang waktu lagi, Kate pun segera menuju rumah sakit. Begitu dia bertemu dengan Seri, Kate langsung menangis sambil memeluk istrinya. Dia sama sekali tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan Seri, istrinya, dalam keadaan hidup, walaupun penuh luka dan terlihat sangat menyedihkan. Berita mengenai kepulangan Seri Papini menjadi topik utama hari itu. Media lokal dan bahkan masyarakat sekitar ikut menyambut dengan gembira berita ini. Mereka bersyukur dan bahkan menerbangkan balon dalam jumlah yang lumayan banyak yang menyimbolkan betapa sukacitanya mereka menyambut kembalinya Supermom itu. Sementara itu, keadaan Seri yang tampaknya masih sangat trauma harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit. Barulah setelah lebih dari 1 bulan dia dirawat, Seri ini cukup siap memberikan keterangan dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada polisi. Karena walaupun Seri sudah kembali, pihak kepolisian harus tetap menyelesaikan penyelidikan mereka sampai berhasil menangkap sang penculik. Dan inilah kronologi selengkap mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan dari Seri Papini tentang penculikannya. Pada tanggal 2 November tahun 2016, dia sedang berolahraga jogging di sekitar area tempat tinggalnya. Tiba-tiba, ada sebuah mobil berhenti di depannya. Kemudian, ada seorang wanita dengan penutup wajah turun dari mobil itu, lalu menyuruhnya naik ke dalam mobil mereka. Seri yang awalnya menolak, akhirnya pasrah mengikuti perintah sang wanita, karena dia melihat jika wanita tersebut memegang sebuah senjata api. Saat masuk mobil, Seri melihat ada 1 orang wanita lagi di kursi pengemudi, dengan penampilan yang sama, yaitu memakai penutup wajah. Setelah itu, mata Seri ditutup dengan kain sepanjang perjalanan. Setelah berkendara cukup lama, mobil itu pun akhirnya berhenti di sebuah bangunan terpencil yang terletak di tengah hutan. Seri kemudian dibawa masuk lalu dikunci di sebuah kamar yang kecil dan gelap. Menurut Seri, kedua wanita yang menculiknya kemungkinan adalah orang keturunan Hispanik, yaitu sebutan untuk orang Amerika yang merupakan keturunan dari negara-negara berbahasa Spanyol. Karena menurut Seri, para wanita ini lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Spanyol di keseharian mereka. Salah satu dari pencuri diperkirakan adalah wanita berusia 40-45 tahun. Alisnya tebal dengan rambut hitam lurus. Postur si wanita lebih tinggi dari wanita satunya. Sedangkan penculik satunya lagi memiliki tubuh lebih kecil dengan telinga yang ditindik. Wanita itu diperkirakan berusia 20-30 tahunan dengan rambut hitam keriting dan beralis tipis. Sehari-hari mereka berdua ini selalu memakai penutup wajah ketika berinteraksi dengan Seri. Selama dalam penyekapan mereka, Seri mengaku hanya diberi makan seadanya dan hampir setiap hari mengalami penyiksaan dari mereka. Dengan kasar, rambut Seri juga dipotong pendek oleh mereka. Salah satu dari para penculik sempat bilang kepadanya jika Seri akan dijual kepada salah satu anggota polisi, sehingga Seri pun diberi label atau barcode di punggungnya. Sampai suatu hari, Seri yang ada di dalam kamar kecilnya mendengar kedua wanita itu bertengkar cukup hebat dalam bahasa Spanyol. Lalu tiba-tiba terdengar letusan senjata api, dan seketika itu juga keadaan menjadi hening. Tidak lama kemudian, salah satu wanita yang berambut keriting masuk ke dalam kamarnya dan menyuruh Seri untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu mereka berkendara beberapa lama. Seri diturunkan di tengah jalan dan ditinggalkan begitu saja oleh sang penculik. Sampai akhirnya polisi menemukan Seri dan membawanya ke rumah sakit. Setelah Seri selesai dengan ceritanya, pihak kepolisian yang mendengar semua detail cerita Seri ini merasakan ada beberapa keganjilan. Salah satunya adalah kebanyakan kasus penculikan, apalagi ini adalah kasus penculikan yang terjadi pada orang dewasa, biasanya para pelakunya adalah pria, bukan wanita. Hal lain yang membuat cerita Seri terdengar aneh, apa motif para penculik ini melepaskan Seri begitu saja di jalan raya? Kenapa tidak di hutan atau di tempat yang mungkin sulit dijangkau orang? Padahal dia sudah dikurung selama 22 hari. Bukankah kalau Seri dilepaskan dan dibiarkan hidup, itu sangat berbahaya bagi sang penculik? Karena sangat mungkin Seri tentu bisa mengarahkan polisi menemukan mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah, polisi menemukan DNA seorang pria yang tidak dikenal dalam celana dalam yang dikenakan Seri pada hari dia ditemukan. Bukankah kata Seri penculiknya adalah 2 wanita? Dari mana Seri mendapatkan DNA pria tidak dikenal ini?
Karena dirasa jika keterangan Seri ini janggal dan tidak masuk akal, tim penyidik pun akhirnya mencoba mencari informasi lebih dalam tentang siapa Seri Papini, serta menelusuri background masa lalu wanita ini. Dari pemeriksaan handphone pribadi Seri, polisi menemukan ada 2 nomor ponsel milik pria namun disimpan dalam nama perempuan. Dari bukti-bukti percakapan yang terjadi dari 2 nomor pria ini, ditemukan fakta bahwa Seri sering berselingkuh saat Kate sedang bertugas keluar kota. Salah satu pria tersebut yang bernama Sauhin Davari mengatakan bahwa sepanjang dirinya mengenal Seri, wanita itu adalah wanita manipulatif yang sangat haus perhatian. Dia tidak segan-segan berbohong untuk menarik simpati dan atensi orang lain. Bahkan karena saking dia mengetahui karakter Seri, saat berita penculikan Seri ini sedang heboh-hebohnya di media massa, Sauhin ini sangat tidak yakin jika hal itu adalah benar. Dia yakin Seri baik-baik saja. Informasi ini tentu penting bagi polisi ya. Apalagi kemudian tim penyidik juga menemukan sebuah laporan polisi yang dibuat oleh ibunya pada bulan November tahun 2003. Dalam laporan ini, Seri yang saat itu berusia 21 tahun dikabarkan sering mengancam akan menyakiti dirinya sendiri dan berencana memfitnah bahwa ibunya lah yang melakukan semua itu. Dari sinilah polisi mulai ragu jika kasus yang sedang mereka tangani adalah kasus penculikan. Tapi saat itu, polisi juga belum memiliki bukti yang cukup untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena hal inilah, Seri kemudian bisa tetap melanjutkan hidupnya dan menjalani kehidupannya bersama suami serta kedua anaknya. Namun, lebih dari 5 tahun kemudian, di mana kebanyakan orang-orang sudah lupa akan betapa hebohnya kasus penculikan Seri Papini di tahun 2016 silam, secara mengejutkan saat itu, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2022, Seri Papini yang saat itu telah berusia 39 tahun resmi ditahan oleh pihak berwenang. Saat itu, polisi mengumumkan bahwa Seri adalah pelaku tunggal yang telah merekayasa kasus penculikannya sendiri. Menurut pihak kepolisian, selama 4 tahun terakhir pihaknya memang masih terus berusaha memecahkan misteri hilangnya Seri waktu itu. Dan mereka merasa jika DNA pria yang ditemukan di dalam celana dalam Seri adalah salah satu kunci tentang kasus tersebut. Jadi memang sampai beberapa tahun berlalu, DNA sang pria misterius belum terlacak juga. Karena memang tidak semua orang itu pernah melakukan tes DNA, dan jika belum pernah melakukan tes DNA, data DNA-nya pun jelas tidak terdeteksi di database. Tapi walaupun begitu, polisi masih berusaha nih selalu update tentang DNA ini. Hingga akhirnya di tahun 2020, polisi berhasil menemukan DNA seorang pria yang cocok dengan DNA yang mereka temukan dalam kasus Seri Papini. Setelah diselidiki lebih dalam, DNA ini adalah milik seorang pria bernama James Reyes. Polisi semakin yakin setelah menemukan fakta bahwa James adalah salah satu mantan Seri saat dirinya belum menikah dengan suami pertamanya. Saat itu, pihak kepolisian langsung mendatangi kediaman James di Costa Mesta dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan inilah pengakuan James yang cukup mencengangkan, walaupun sebenarnya sudah polisi duga sebelumnya. Jadi awalnya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, tiba-tiba James ini dihubungi melalui telepon oleh Seri. Padahal mereka berdua sudah lost contact selama beberapa tahun. Saat itu, James sudah bekerja di Costa Mesta sebagai penjaga toko. Nah, setelah pembicaraan pertama mereka itu kayak langsung akrab dan kemudian sepakat untuk membeli nomor ponsel prepaid dan mulai berkomunikasi hampir setiap hari. Tapi bagi Seri yang sudah berkeluarga, tentu hal ini dilakukan secara diam-diam. Dan hampir di setiap pembicaraan mereka, Seri ini selalu mengeluh tentang kehidupan pernikahannya yang tidak bahagia. Kepada James, dia mengaku bahwa Kate suaminya kerap berlaku kasar kepadanya. Bahkan Seri juga mengatakan bahwa dia pernah membuat laporan ke polisi tentang sikap suaminya itu, tapi tidak pernah ada tanggapan serius, sehingga akhirnya dia mulai muak tinggal dengan suaminya ini. Mendengar cerita menyedihkan itu, James tentu saja bersimpati kepada Seri dan berniat untuk membantu mantannya tersebut. Hingga akhirnya pada tanggal 2 November tahun 2016, James pun setuju untuk menyewa sebuah mobil dan menjemput Seri di jalan dekat rumahnya. Bahkan di hari itu, James ini sampai mengambil cuti dari pekerjaannya hanya untuk menjemput Seri. Mereka berdua kemudian berkendara sekitar 9 jam perjalanan untuk menuju tempat tinggal James di Costa Mesta. Sesampainya di sana, mereka berdua menghabiskan waktu saling menceritakan kehidupan masing-masing. Menurut James, saat Seri ini tinggal di rumahnya, Seri menempati kamarnya.
sedangkan dia sendiri tidur di sofa ruang tamu. Mereka juga tidak terlibat hubungan romantis saat itu. Makanya saat polisi menanyakan kenapa DNA-nya bisa ditemukan di dalam celana dalam Sherry, James tidak bisa jawab karena dia pun merasa bingung. Karena menurut James, tidak ada hubungan istimewa antara dirinya dan Sherry. Sehari-hari Sherry ini menghabiskan waktunya dengan menonton semua berita yang berhubungan dengan dirinya. James juga bilang bahwa Sherry sengaja jarang makan sehingga semakin hari tubuhnya semakin kurus. Selain itu, Sherry juga selalu menutup pintu dan jendela apartemennya tersebut seperti menghalangi masuknya sinar matahari. Sehingga selain kurus, Sherry juga terlihat sangat pucat. Saat polisi menanyakan berbagai macam luka yang ditemukan di tubuh Sherry, James pun menceritakan bahwa semua luka-luka tersebut, baik itu memar, lebam, maupun sundutan rokok, itu adalah hasil perbuatan Sherry sendiri. Sherry memang meminta bantuan James untuk membuat berbagai macam luka di tubuhnya, tapi James selalu menolaknya. Dia mengaku hanya pernah membantu Sherry dalam membuat barcode yang ada di punggungnya. Itu pun karena Sherry memaksa. James bahkan pernah melihat aksi Sherry yang dengan sengaja menjatuhkan diri di kamar mandi, sehingga membuat wajahnya terbentur betap. Kejadian inilah yang diduga membuat tulang hidung Sherry patah. Kelakuan-kelakuan Sherry ini sangat aneh, dan ini tentu saja membuat James tidak nyaman serta merasa curiga kalau jangan-jangan Sherry ini sakit jiwa. Karena setiap kali Sherry ini sedang melukai dirinya, dia sama sekali tidak mengeluh atau merasa kesakitan. Biasa saja. Kecurigaannya semakin menjadi saat James melihat salah satu tayangan televisi yang menampilkan Kate, suami Sherry. Kate ini terlihat sangat sedih dan bahkan menangis, memohon kepada siapa saja agar mengembalikan Sherry istrinya kepadanya. Saat itu, James melihat sosok Kate ini sebagai seorang suami yang baik, jauh banget dari apa yang telah Sherry ceritakan kepadanya. Sampai suatu hari, Sherry yang sudah berada di dalam apartemennya selama 22 hari meminta James untuk mengantarnya pulang. Kala itu Sherry bilang bahwa dia merindukan kedua anaknya. Mendengar itu, James tentu saja sangat lega dan dengan senang hati mengantarkan Sherry untuk pulang. Karena jujur saja James ini sudah merasa sangat stres dengan segala kelakuan Sherry yang sangat absurd itu. Kala itu James juga tidak mempermasalahkan ketika ternyata Sherry ini minta diturunkan begitu saja di tengah jalan yang gelap sebelum mereka sampai di rumahnya. Karena baginya yang penting Sherry ini segera pergi dari hidupnya. Dan seperti yang sudah aku ceritakan di awal, saat itulah Sherry berhasil ditemukan oleh seseorang di sekitar Yolo Country. Mendengar cerita James, polisi tentu saja kaget ya, walaupun dia sudah menduga jika kasus ini memang sudah janggal dari awal. Untuk semakin memperkuat bukti-bukti atas semua keterangan James, polisi pun memeriksa apartemen tempat tinggal James di Costa Mesta. Dan di sana, mereka menemukan banyak DNA Sherry di dalam apartemen itu. Di tanggal 2 November tahun 2016, di mana Sherry dinyatakan hilang, James juga tercatat sedang mengambil cuti, sehingga keterangannya semakin make sense. Dan karena sudah cukup bukti, polisi pun akhirnya memanggil Sherry Papini untuk dimintai keterangan. Dan seperti yang sudah kita duga, Sherry pun membantah semua yang dituduhkan kepadanya. Namun setelah polisi membeberkan semua buktinya termasuk akhirnya menemukan nomor ponsel prepaid yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan James, Sherry pun akhirnya terdiam dan tidak berkutik lagi. Saat itu Sherry didakwa telah memberikan keterangan palsu kepada pihak berwenang dan telah mempergunakan uang kompensasi korban penculikan dari negara sebesar 30.000 US dollar atau sekitar 430 juta rupiah. Tepatnya pada tanggal 13 April tahun 2022, akhirnya Sherry mengakui secara resmi perbuatannya yang telah merekayasa penculikannya sendiri setelah sebelumnya menandatangani tawaran keringanan hukuman. Sherry pun dijatuhi vonis 18 bulan penjara. Lalu berdasarkan tawar-menawar pembelaan, dia pun diharuskan membayar ganti rugi lebih dari 300.000 US dollar atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk mengganti biaya pencariannya ketika dia menghilang oleh penculik yang sebenarnya tidak pernah ada dan untuk membayar kembali tunjangan disabilitas sebesar 128.000 US dollar yang diterimanya sejak dia kembali.
Seri yang selama sidang pengadilan tampak emosional, akhirnya hanya bisa menjawab iya saat vonis hukuman dibacakan. Setelah sebelumnya dia tampak menangis terseduh-seduh ketika sedang menyampaikan pengakuan atas kesalahan yang telah dia perbuat di hadapan hakim. Pengacaranya yang bernama William Portanova mengatakan bahwa meskipun menyakitkan, kliennya menerima hukuman tersebut sebagai bagian dari pemulihannya. Dan sejak seri ini resmi ditangkap di bulan Maret, seri pun mendapatkan perawatan dari psikiater untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Kesedihan seri semakin menjadi-jadi kala Kate, suaminya, melayangkan gugatan cerai kepada seri pada tanggal 23 Maret. Kate ini merasa kecewa karena dirinya sudah dibohongi selama ini. Dia pun kemudian menuntut hak asuh kedua anak mereka. Setelah kasus seri ini selesai, banyak orang yang merasa bingung dengan motif seri dibalik aksi menghebohkannya ini. Apakah sebatas hanya mencari sensasi atau memang ada motif lain? Yang pasti, akibat dari perbuatannya ini dia harus merelakan keluarga bahagianya hancur. Begitupun dengan kepercayaan masyarakat kepadanya. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman mau bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!